Indonesia sering dibanggakan sebagai negara dengan hutan yang luas. Namun di balik itu tersimpan kenyataan bahwa hutan kita kian menyusut lebih cepat daripada upaya kita menjaganya. Ironisnya regulasi dan juga data sudah tersedia, namun kerusakan tetap terus berjalan tanpa rem. Kini bukan lagi seberapa besar hutan yang kita miliki, tetapi seberapa lama kita mampu mempertahankannya. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Benteng Hijau Indonesia Menyusut, Deforestasi Kian Nyata. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tutupan hutan terbesar di dunia. Di balik angka yang masif ini terdapat pergerakan strategis yang menentukan daya tahan lingkungan sekaligus fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melansir data dari FAO, sekitar 48,1% lahan di Indonesia ini ditutupi dengan hutan dengan total luas mencapai 92,1 juta hektar. Nah, angka ini mencerminkan potensi besar yang bukan hanya menguatkan sistem ekologi, tetapi juga menyangga berbagai sektor strategis seperti air, energi, dan juga investasi berkelanjutan. Nah, di antara seluruh bentang hutan nasional, hutan lindung memiliki peran paling krusial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan lindung diposisikan sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan, mengatur tata air, kemudian mencegah banjir, menahan erosi, juga menghalau intrusi air laut dan juga membantu menjaga produktivitas tanah. Laporan BPS menunjukkan bahwa persebaran hutan lindung ini yang sangat tidak merata antar provinsi. Kita lihat di sini, Provinsi Papua muncul sebagai titik dominan dengan mencapai 7,8 juta hektar atau sekitar 27% dari total hutan lindung nasional. Ini menjadikannya bukan hanya sebagai pusat keanekaragaman hayati tetapi juga aset nasional berkelas global dalam menopang stabilitas iklim. Kemudian kita lihat di sini ada Papua Barat yang juga menyusul dengan sebanyak 1,6 juta hektar. Sementara Papua Pegunungan ini juga tercatat memiliki 27 kawasan hutan lindung yang menjadi sabuk pelindung ekosistem seluruh wilayahnya. Kekuatan hutan di kawasan ini ditopang oleh topografi, curah hujan dan juga kondisi alam yang masih relatif aman. Kemudian di kawasan Kalimantan, ketahanan ekologis ini terlihat dari besarnya kawasan hutan lindung. Kita lihat di sini ada Kalimantan Timur yang bahkan mencapai 2,8 juta hektar. Diikuti Kalimantan Barat sebanyak 2,3 juta hektar. Kemudian ada juga Kalimantan Tengah 1,3 juta hektar. Kemudian ada juga Kalimantan Selatan yaitu sekitar 507.000 hektar. Kemudian kalau kita bergeser lagi ke pulau lainnya, ada Pulau Sumatera. Dan di wilayah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara ini menjadi dua provinsi dengan hutan lindung terluas di mana kalau kita lihat di sini masing-masing 1,78 dan juga 1,2 juta hektar. Keduanya ini memegang peran penting dalam menjaga kestabilan tata air, kemudian mendukung industri berkelanjutan, serta menjadi backbone keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera. Namun, Indonesia menghadapi masalah besar. Karena hutan kita ternyata hilang terus-menerus. Kita cek datanya di slide berikutnya. Secara keseluruhan, kalau data dari FAO menunjukkan bahwa luas hutan kita ini hilang dari sekitar 118,5 juta hektar pada tahun 1990 menjadi 92,1 juta hektar di tahun 2020. Ini berarti kita kehilangan sekitar 24 juta hektar hutan dalam 20 tahun terakhir seperti yang dicatat oleh World Bank. Nah, kehilangan ini terutama terjadi karena ada deforestasi, yaitu penebangan hutan besar-besaran di mana lahan ini diubah untuk kepentingan bisnis terutama untuk perkebunan kelapa sawit besar dan juga pertambangan. Data terbaru untuk tahun 2021 hingga 2022 ini berdasarkan grafis data di sini menunjukkan bahwa kehilangan hutan yang paling banyak ini berada di beberapa provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara sebanyak 13.759.000 hektar. Disusul Kalimantan Tengah 11.564 hektar, di Riau 9.255 hektar, kemudian di Kalimantan Barat 7.846 hektar, Nusa Tenggara Barat 6.411 hektar. Nah, gambaran di sini menjadi potret bahwa konsentrasi kehilangan luas hutan di daerah ini menjadikan kita harus segera bertindak tegas untuk mencegah dampak yang lebih besar lagi.
Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia ternyata juga sudah meningkat sangat cepat. Berdasarkan laporan dari Interfaith Rainforest Initiative, perkebunan sawit bahkan sudah naik hingga 10 kali lipat antara tahun 1985 dan tahun 2007, mencapai sekitar 6 juta hektar. Kini data BPS menunjukkan bahwa total luas lahan sawit Indonesia ini terus meningkat, sehingga bahkan mencapai, kalau kita lihat di sini, sudah 16 juta hektar di tahun 2024. Kita lihat di sini wilayah Sumatera dan Kalimantan adalah daerah yang paling banyak lahan hutannya diubah menjadi kebun sawit. Beberapa provinsi ini mengalami peningkatan luas lahan sawit yang sangat besar antara tahun 2020 hingga tahun 2024. Provinsi dengan luas sawit tertinggi dan juga terus bertambah. Ini kalau kita lihat di sini termasuk Riau yang bahkan dari 2.853.000 atau sekitar 2,85 juta hektar ini terus meningkat menjadi 3,4 juta hektar. Kemudian ada juga Sumatera Utara. Dari sekitar 1,3 juta ini kemudian melonjak menjadi 1,35 juta. Kemudian bergeser lagi ada Sumatera Selatan, 1,19 juta, kemudian naik menjadi 1,23 juta. Kemudian kita bergeser lagi ada Sumatera Barat, di sini sekitar 393.000 melonjak menjadi 448.000 atau sekitar 500.000 hektar. Nah, ekspansi besar-besaran ini melebihi kemampuan alam daerah tersebut. Dan inilah yang menyebabkan banyak hutan yang hilang. Kerusakan hutan tidak bisa kita abaikan. Deforestasi tidak hanya menghilangkan aneka jenis hewan dan tumbuhan atau keanekaragaman hayati, tetapi juga memicu perubahan iklim dan juga bencana alam lainnya. Beberapa daerah sudah merasakan dampak langsung, contohnya banjir besar yang terjadi di wilayah Sumatera Belakang ini yang dipicu oleh kerusakan lingkungan, termasuk pembukaan lahan untuk sawit dan juga pertambangan. WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara juga menyatakan bahwa banjir di Sumatera Utara ini bukan hanya karena faktor cuaca ekstrim, tapi karena lingkungan yang sudah rusak. Rekaman dari citra satelit tahun 2016 hingga 2025 juga menunjukkan terjadi pembukaan lahan besar-besaran di sana. WALHI Sumatera Utara mencatat sebanyak 2.000 hektar hutan di Sumatera Utara rusak dalam 10 tahun terakhir. Bahkan kerusakan juga terlihat di Taman Nasional Kerinci Seblat, wilayah perlindungan alam. Hutan yang hilang di Sumatera ini sudah tidak bisa berfungsi lagi sebagai penahan air. Karena itu daerah tersebut menjadi sangat mudah terkena banjir bandang saat hujan besar. Dampak lainnya adalah hilangnya tempat tinggal hewan liar. Dan tentunya bencana ini tidak hanya memakan korban jiwa manusia, tapi juga hewan seperti gajah dan juga harimau. Rangkaian bencana besar ini adalah peringatan keras bahwa kerusakan hutan ini sudah sangat parah. Jika dibiarkan, Indonesia ini bukan hanya kehilangan hutan, tetapi juga kehilangan kemampuan alam untuk melindungi kita semua. Pemirsa, tentunya data menunjukkan bahwa kerugian akibat deforestasi ini sangat nyata. Dari lonjakan banjir hingga kehilangan aset alam yang berharga. Ini adalah momen kritis bagi kita untuk bertindak mengubah data tadi menjadi kebijakan yang lebih tegas, memastikan bahwa investasi berkelanjutan kita tidak merusak fondasi hidup kita.